Dan menyusul keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan Roe v. Wade, maka pilihan aborsi yang selama ini hampir setengah abad dijamin secara federal kini diserahkan kepada masing-masing negara bagian. Aktivis memperkirakan sekitar separuh Amerika Serikat bisa kembali melarang aborsi dan dapat memukul komunitas marginal. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Di kota Chicago, negara bagian Illinois, Barbara, usia 61 tahun, menceritakan pengalamannya menjadi penyintas kekerasan seksual sejak usia 8 tahun. Karena trauma dan gangguan mental yang dideritanya, ia akhirnya mengalami 3 kali kehamilan di luar kehendaknya, sehingga melakukan aborsi. The idea of bringing someone into the world under the circumstances that I live would not... It wouldn't be fair. Kini Barbara memiliki karir sukses dan dengan suaminya memiliki 5 anak. Menurutnya ini tak akan bisa dicapai tanpa akses ke aborsi yang aman dan legal pada tahun 1980-an. Seperti dijamin putusan Mahkamah Agung Roe melawan Wade yang baru dibatalkan pada 24 Juni kemarin. Thanks to Roe versus Wade, I absolutely did not have any difficulty finding a location where the services could be provided in a safe and healthy environment. Juga di Illinois, Davida yang kini berusia 41 tahun juga akhirnya harus menjalani aborsi setelah ia menjadi korban perkosaan. I was 16. I was in high school, second year in high school. Hak melakukan aborsi relatif aman di negara bagian seperti Illinois yang kini bersiap menerima limpahan pasien dari negara bagian lain yang pemerintahnya melarang atau membatasi ketat aborsi. Lembaga riset Gallup telah memantau pergerakan opini publik terkait dengan hak aborsi sejak tahun 1970-an. Berbagai survei belakangan menunjukkan mayoritas responden mendukung hak seorang perempuan untuk melakukan aborsi. Survei pada Mei misalnya menunjukkan bahwa sekitar separuh mendukung hak aborsi dalam kondisi tertentu. Sepertiga lebih mendukung dalam kondisi apapun. Sementara hanya sekitar 13% yang menyatakan menolak sama sekali dalam kondisi apapun. Bagi mereka yang sama sekali anti-aborsi, pengguguran janin secara sengaja adalah penghilangan nyawa. Abortion is a destruction, purposeful destruction of this newly formed human life. The people who promote abortion are actually promoting the killing of the unborn. Sementara yang mendukung hak aborsi mengatakan pembatalan Roe melawan Wade tak akan mengakhiri aborsi di AS. Yang berakhir adalah aborsi secara aman. Who is affected most by these policies? Communities, BIPOC communities, people who are poor, teenagers, people living in rural communities, people with low social capital. Menurut data Pusat Pengendalian Penyakit AS atau CDC, sekitar 38,5% pasien aborsi di AS adalah perempuan berkulit hitam. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ratusan pengunjuk rasa berbaris di sejumlah wilayah di Amerika Serikat setelah keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Roe v. Wade. Mengapa putusan MA Amerika itu memicu gelombang protes dan bagaimana dampaknya? Kita akan membahasnya dengan jurnalis senior Bang Nuim Hayat langsung dari Canberra, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul, dari Canberra, ibu kota Australia. Iya, Bang Nuim ini jauh-jauh dari Melbourne ke Canberra ya Bang ya? Sebetulnya kita dalam perjalanan pulang dari Sydney. Oh. Jadi tadi pagi meninggalkan Sydney pada pukul 8 kira-kira sampai di Canberra kira-kira jam 11. Jaraknya cuma hampir 300 km, jadi bisa ditempuh dalam 3 jam. Alhamdulillah, karena melalui motorway. Jadi bukan jalan tol, jadi tidak ada bayaran sama sekali. Jadi ya, kita sampai. Cuman Canberra dinginnya luar biasa. Tadi malam katanya di Canberra 0 di bawah 3 derajat di bawah 0. Nah, sekarang ini baru 9 derajat, sudah siang benderang. Dingin sekali. Matahari terang benderang. Tapi tidak ada hambatan di jalan ya Bang ya? Mudah-mudahan tidak. Terus pokoknya lancar sekali. Iya. Jadi pakai apa yang disebutkan cruise control, jadi kita tancap 110 km, itu yang diperbolehkan, tancap 110, ya sudahlah, kita tinggal nyetir saja. Nah. Nggak usah ganti-ganti kecepatan. Berbeda dengan Amerika nih Bang, di jalanan Amerika sekarang banyak orang Bang. Banyak yang protes dengan putusan Mahkamah Agungnya. Sebetulnya ada apa Bang? Ya ini karena masalahnya, karena Donald Trump sendiri sangat bangga, karena dia merasa bahwa dia telah sangat berperan
dalam keputusan Mahkamah Agung Australia yang jumlah hakim agungnya hanya 9 orang. Ya. 3 di antaranya itu ditunjuk oleh Donald Trump ketika dia masih menjadi presiden. Dan biasanya kalau sudah sampai masuk ke Mahkamah Agung Australia itu bisa ke Amerika itu bisa sampai mati baru selesai tugas. Nah, jadi sekarang ini dari 9 orang itu 6 orang disebut konservatif, 3 orang disebut progresif. Jadi konservatif yang 6 ini memutuskan untuk membatalkan sesuatu yang sudah berlaku begitu lama seperti dikatakan oleh Suara Amerika tadi sejak tahun 70-an. 73 ya. Jadi ini sebenarnya ya karena kita mengetahui banyak yang di Amerika seperti yang terlihat ketika mereka memberikan pilihan dalam pemilihan presiden yang lalu antara Joe Biden dengan Donald Trump, itu kalangan yang disebutkan sebagai kanan, dari kanan keras, ya, termasuk katanya orang-orang yang kuat, taat, sangat taat pada agama, itu berpihak memang kepada Trump. Bahkan kita melihat pada waktu itu ketika ada demonstrasi misalnya membela Trump di depan Gedung Putih, itu ada suster-suster atau biarawati mengatakan, wah ini Trump ini sebenarnya dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan Amerika. Dan dia, kita mengetahui Donald Trump ini sebenarnya dari segi akhlak tidak begitu hebat kan. Dia pernah menjelang pemilihan di masa lalu itu terekam mengatakan bahwa dia bisa, perempuan mana saja dia bisa gagahi dan mereka tidak akan memberikan perlawanan terhadap. Nah sekarang ini ada di kalangan bangsa Amerika itu masih banyak yang memang menentang pengguguran kandungan atau disebutkan aborsi sekarang ini. Nah, tapi karena ada undang-undang Roe lawan Wade itu yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sebelumnya, maka tiap-tiap negara bagian diberikan kebebasan atau diskresi untuk menentukan. Nah, jadi sekarang ini larangan itu sudah dikatakan sangat tegas, sehingga membuat seorang perempuan di Amerika yang pro aborsi mengatakan saya tidak lagi punya hak atas diri saya sendiri. Jadi mereka mengatakan itu. Tapi ada yang mengatakan janin di dalam perut kamu itu bukan hak kamu, itu jiwa manusia, itu sama juga orang yang dikirim masuk ke penjara karena melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Nah, jadi ini menyebabkan memang suatu perbantahan yang sangat luar biasa di Amerika Serikat. Lalu ada yang mengatakan, bagaimana kalau seseorang diperkosa dan akibat dari pemerkosaan itu dia kemudian hamil? Ya itu dipaksakan juga. Ya tidak, itu anak kamu juga, bahwa kamu hamil karena diperkosa itu. Nah di masa lalu, kalau sekiranya akibat pemerkosaan itu boleh digugurkan. Kalau akibat misalnya incest itu, ayah melakukan pada anaknya atau saudara laki-lakinya terhadap adik perempuannya atau kakak perempuannya, itu diperbolehkan untuk diaborsi atau digugurkan. Nah sekarang ini tergantung kepada negara bagian masing-masing. Jadi memang sistem di Amerika itu agak berbeda. Kekuatan dari disebutkan sebagai Mahkamah Agung dengan hanya 9 orang hakim agung. Dan di sini 6 orang lawan 3 orang. Yang 3 ini disebut progresif, yang 6 disebutkan bukan progresif, tetapi mereka ini adalah mungkin ada yang mengatakan konservatif, ada yang mengatakan reaksioner. Sehingga banyak perempuan merasa sudah kehilangan hak atas dirinya sendiri. Tetapi kemudian ada yang mengatakan, bukankah sekarang ini sudah bisa dibeli kontrasepsi, maksudnya alat pencegah kelahiran, tablet pencegah kelahiran dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak, kalau memang tidak mau punya anak, kenapa kamu tidak menggunakan itu? Nah ini masalah jadi agak pelik ini dan akan berlanjut nampaknya ini. Dan kita lihat, karena di antara yang 6 ini juga sudah ada yang kelihatan sudah barangkali dalam waktu dekat mungkin akan mengundurkan diri karena usia dan lain sebagainya. Nah ini kalau terjadi perubahan, perimbangan di dalam Mahkamah Agung Amerika yang jumlahnya cuma 9 orang hakim agungnya, di Australia hakim agungnya cuma 7 orang, ini bisa lagi nanti terjadi perubahan lagi dalam undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat. Bang Lim, sebetulnya ini hukum atau ketentuan hukum Roe v. Wade ini, apakah ini sebetulnya melindungi atau sebetulnya menyakiti? Tidak, ya tergantung dari segi mana kita melihatnya. Jadi bagi mereka yang setuju, yang mengatakan ini badan saya, perempuan yang mengatakan ini tubuh saya, yang ada di dalam rahim saya itu adalah bagian dari saya. Nah, jadi saya berhak untuk melakukan apa yang saya inginkan. Tidak bisa diatur oleh orang lain. Tapi ada yang mengatakan itu seperti tadi, oh tidak bisa. Itu adalah suatu manusia, suatu makhluk yang tersendiri. Dan kalau di Amerika, biar sekiranya apapun seorang ayah yang menembak anaknya itu dianggap telah melakukan suatu kejahatan, menghilangkan nyawa di luar hukum dan lain sebagainya. Jadi itu yang
yang membuat banyak perempuan sakit hati karena mereka mengatakan, ya ini kan badan saya, ini tubuh saya, dan saya ingin melakukan apa yang saya sukai terhadap diri saya. Tapi di sana ada yang mengatakan sekarang ini, oh tidak juga, itu sudah bukan lagi hak milik kamu, tetapi itu merupakan suatu pribadi, suatu persona, suatu makhluk yang sudah tersendiri. Jadi ini masalah ini nampaknya akan berlanjut lama. Ini akan berlarut-larut ini. Akan ada barangkali nanti minta petisi, minta fatwa lagi dan lain sebagainya, tergantung bagaimana komposisi dari Mahkamah Agung Amerika. Karena begini, Nurdian, di India sendiri memang dulu katanya banyak sekali perempuan yang menggugurkan kandungan ketika diketahui bahwa janin yang ada di dalam rahimnya adalah janin anak perempuan. Banyak di India itu tidak mau punya anak perempuan karena anak perempuan itu beban. Kenapa? Sesuai dengan budaya dan agama di India itu ketika terjadi pernikahan, itu biasanya yang membayar mahar itu bukan laki-laki kepada perempuan, tapi perempuan kepada laki-laki. Dan mahar itu bukan hanya sebagai suatu lambang. Kalau kita misalnya di Indonesia, sejadah, kalau di dalam umat Islam, sejadah, Quran, dan kain sarung. Kalau di India itu tidak, karena saya pernah misalnya tugas ke India dengan beberapa wartawan Australia, mereka mengatakan, apa ini, kata ini kan kita jumpa seorang anak muda yang bekerja di Kedutaan Besar Amerika. Dia mengatakan, oh saya ini nilai saya sebuah mobil, sebuah ini. Apa maksudnya? Saya katakan begini, kalau ada seorang keluarga yang punya anak perempuan, ingin menikahkan anak perempuannya dengan lelaki ini, lelaki ini akan minta bisa mobil atau skuter atau apalah begitu. Oh, kok begitu ya? Itu maharnya seperti itu, saya katakan. Nah, kemudian karena ada kemampuan, ada mesin, ada alat yang bisa digunakan oleh dokter untuk bisa melihat apakah janin itu akan berkembang menjadi seorang anak perempuan atau seorang anak laki-laki, makanya kabarnya jutaan janin yang bakal tumbuh menjadi anak perempuan itu digugurkan. Oleh sebab itu, waktu yang menjadi Perdana Menteri adalah Indira Gandhi, dia melarang alat tersebut digunakan. Itu karena alasan ekonomis, banyak orang tidak mau. Bahkan ada tetangga saya di Melbourne, dia pernah bersedih hati karena dia punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Dan dia mengatakan, wah ini anak perempuan saya, ini bisa bikin saya bangkrut. Karena kalau nanti saya mau menikahkan dengan seorang laki-laki, nanti mungkin laki-laki itu akan minta ini, minta itu, apa boleh buat saya mesti penuhi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kelihatan memang dalam hal seperti itu tidak mengherankan kalau banyak orang di India yang kemudian seakan-akan tidak mau punya anak perempuan. Tetapi kalau tidak punya anak perempuan seperti yang sekarang terjadi di Tiongkok misalnya, itu kan di Tiongkok sekarang udah kalang kabut. Di Tiongkok kalang kabut. Dahulu hanya diperbolehkan satu anak. Ya, itu mungkin untuk mengendalikan populasi juga Bang Nim ya? Iya, tetapi Nurdian mesti juga berpikir begini. Ini satu anak dan mereka ingin anak laki-laki. Kadang-kadang anak perempuan itu bisa dengan sengaja dibengkalaikan sehingga meninggal, sehingga akhirnya dapat anak laki-laki. Waktu saya pertama kali pergi ke Tiongkok, itu diperkirakan ada 30 juta anak laki-laki yang tidak bakalan punya pasangan. Ya, karena kebanyakan orang ingin punya anak laki-laki dan orang hanya di satu keluarga hanya diperbolehkan punya satu anak. Makanya banyak mereka kemudian lalu pergi sampai ke Kalimantan untuk mencari istri. Mereka menyebutkan ini adalah kaisar-kaisar kecil yang sangat dimanjakan oleh kedua orang tua, kemudian kedua pasang nenek mereka dan kakek mereka dan lain sebagainya. Dan sekarang apa yang terjadi? Tiongkok mengatakan tidak bisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Maka diberikan hak, diberikan kemungkinan kepada orang-orang yang punya lebih dari satu anak. Tapi sudah terlambat nampaknya. Jadi orang yang mencoba untuk melakukan campur tangan terhadap dalam tanda kutip alam, itu kadang-kadang selalu mengalami kewalahan. Nah, di Amerika juga seperti itu, seperti dikatakan tadi. Banyak dari mereka yang kewalahan dikarenakan harus terus mengandung. Nah, karena satu dan lain hal, kemudian anak tersebut bisa menjadi anak yang terbengkalai barangkali karena orang tuanya tidak tentu, laki-lakinya meninggalkan keluarga dengan seenaknya, seorang ibu sendirian mesti punya mengurus anak yang begitu banyak. Nah, ini hal-hal yang memang sangat susah bagi kita, apalagi adanya tabu adanya semacam kepantangan di kalangan bangsa kita untuk menggugurkan kandungan dengan begitu saja tanpa alasan yang bisa diterima. Baik secara budaya, secara agama, secara akal dan lain sebagainya. Ini sekarang yang dialami oleh Amerika. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini Amerika sebuah negara baju yang pernah mengirimkan 12 orang
sampai ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Nah, sekarang ini punya macam-macam masalah. Nah, ini yang paling gembira dalam semua ini adalah Donald Trump yang sekarang ini sedang disoroti disebabkan peristiwa tanggal 6 Januari ya tahun 2001. Bang Nuim, kemudian bila aturan hukum ini memberikan status manusia kepada si janin, apakah hak ini juga mengalahkan hak ibunya untuk memutuskan nasibnya sendiri, Bang Nuim? Betul. Jadi ini seperti seorang orang tua, ayah atau ibu yang membunuh anaknya, disebutkan dalam bahasa Inggris infanticide, ya, membunuh anak. Nah, sekarang masalahnya begini, ini kita bukan pro atau anti. Ada yang mengatakan begini, kalau sekiranya aborsi sekarang dilarang, pengguguran kandungan tidak dibenarkan. Ya. Nanti dia tidak bisa, seseorang yang tidak ingin punya anak ini, tapi dia tidak bisa ke dokter. Dokter punya kemampuan untuk melakukan pengguguran kandungan dengan aman, sesuai dengan ajaran atau ilmu kedokteran. Karena dia tidak bisa pergi ke dokter, karena dokter takut, tidak berani menggugurkan kandungan itu, maka nanti dia pergi, istilahnya itu di sini jalan belakang. Mungkin orang-orang yang tidak punya kompetensi tapi mengaku bisa menggugurkan kandungan itu bisa menimbulkan bahaya, bukan saja janinnya nanti bisa rusak, ibu juga bisa mengalami perdarahan dan lain sebagainya. Jadi ada yang mengatakan, nah inilah celakanya nanti, karena biar bagaimanapun tidak selamanya ada seorang ibu itu yang mengandung kemudian ingin punya anak itu. Tapi dia sudah menyesal, ada penyesalan dan lain sebagainya. Dan kalau memang itu adalah anak dari satu akibat dari pemerkosaan atau incest, itu antara keluarga dan lain sebagainya, itu bagaimana nanti si perempuan ini katanya harus melakukannya. Dia tidak bisa ke dokter karena dokter tidak akan mau melakukan. Karena apa? Dokter takut tertangkap. Jadi dia tapi si perempuan tetap bersikeras ingin menggugurkan kandungan. Maka dia nanti mencari, itu yang disebutkan bangsa orang-orang yang dari pintu belakang yang tidak mengerti apa-apa tapi mengaku bahwa dia bisa menggugurkan kandungan dengan cara yang entah bagaimana, membahayakan bukan saja nanti janinnya rusak dan juga si perempuan bisa mengalami kecelakaan dalam artian yang sebenarnya, bahwa dia barangkali ya bisa mati juga karena perdarahan dan sebagainya. Jadi ini masalah yang pelik sekali, tapi kita tidak tahu bagaimana pemikiran dari ke-6 orang hakim agung yang membuat keputusan yang sekarang ini menimbulkan kontroversi, kehebohan di Amerika Serikat. Artinya Roe v. Wade ini juga, aturan ini juga menetapkan bahwa pada seorang wanita atau seorang perempuan ini dapat melakukan aborsi meskipun ada larangan hukum, hanya jika dokter mungkin menyatakan perlu untuk menyelamatkan hidup atau kesehatannya gitu, Bang Nuim ya? Ya ini dia, kan dokter itu adalah untuk menyelamatkan seseorang dari penyakit kalau bisa. Itu tugas seorang dokter. Tapi sekarang ini itu yang ditakutkan tadi kan. Ada yang ngaku-ngaku sebagai ya barangkali dokter dan lain sebagainya. Itu sudah banyak terjadi dahulu, sudah sering terjadi hal seperti ini. Banyak kecelakaan, dalam arti kecelakaan, banyak perempuan kemudian menjadi korban, janinnya hilang, dia sendiri jadi kacau balau, mungkin di kemudian hari sampai tidak bisa lagi punya anak dan sebagainya. Jadi inilah hal-hal yang tentunya sudah dipertimbangkan barangkali oleh para hakim agung itu, maka 3 di antaranya menentang. Nah, alasan mereka itulah juga untuk bisa menyelamatkan agar seseorang perempuan yang telah hamil menyesal atau bukan karena kehendaknya dia hamil tapi karena diperkosa dan lain sebagainya, maka keselamatan si perempuan itu harus bisa dipastikan kalau anaknya atau janinnya itu digugurkan. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini kita belum begitu pasti apa yang bisa terjadi, tetapi kemungkinan bahwa seorang perempuan yang tidak menginginkan janin di dalam rahimnya dan dia tidak bisa mendatangi seorang dokter yang bisa melakukan pekerjaannya secara profesional, dia barangkali terpaksa mencari orang lain yang mengaku mampu untuk melakukan pengguguran tapi tidak punya pendidikan yang terjamin, ya tidak punya kompetensi, kecakapan yang terjamin untuk melakukan hal itu. Bang Nuim, sebetulnya pembatasan yang seperti apa sih? Pembatasan aborsi yang diberlakukan pada saat hukum ini dibatalkan dan sebelum dibatalkan, Bang Nuim? Ya, itu kan pertimbangannya. Sekarang ini juga tidak begitu 100%. Mesti ada opini dokter pertama. Dokter mesti nanti ada satu pada saat apabila janin itu telah berusia sekian semester, itu mesti ada juga keterangan dari 2 dokter
yang mengatakan ya ini perlu dilakukan aborsi karena ini. Karena kita lihat di Australia ini ada kasus-kasus di mana ketika dokter mengatakan setelah melihat dengan ultrasound ya, dengan alat yang macam-macam kamera dari luar itu melihat aduh kasihan ini anak akan mengalami cacat. Ini bayi ini kalau nanti janin ini kalau sampai lahir nanti bayi ini akan mengalami cacat mental itu. Ada yang orang tua yang mengatakan kalau begitu saya mohon supaya bayi ini ya sudah digugurkan saja. Tapi ada juga yang tidak ya, ada juga yang bersikeras. Tidak jadi soal. Biarpun dia cacat mental, saya bersedia untuk berkorban apa saja untuk nanti membesarkan anak ini. Yang ya kita lihat ya, kebanyakan hidup mereka itu ibarat kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau kata orang kita. Tetapi ada peraturan-peraturan yang memungkinkan si ibu untuk menjalani pengguguran kandungan karena bayinya, janinnya berkembang nanti menjadi bayi ketika bayi ini lahir menjadi seorang anak yang dalam tanda kutip tidak sempurna begitu. Nah, dia sekarang ini masih bisa dilakukan, tetapi dengan proses yang sangat berliku dan sangat berat. Tapi Bang Nuim, ketika mungkin ada proses kehamilan pada anak perempuan, katakan misalnya berusia di bawah 15 tahun atau mungkin 13 tahun, 10 tahun, ini kan memiliki resiko yang lebih besar karena tubuh mereka juga masih berkembang. Apakah artinya pilihan aborsi ini jauh lebih aman daripada melahirkan? Kalau seorang anak yang itu ada ya di Skotlandia beberapa waktu yang lalu, itu anak umur 11 tahun barangkali tahu hamil karena hubungan dengan seorang anak yang tidak terlalu besar, barangkali 2 tahun lebih besar, 3 tahun lebih besar, tapi sudah akil balik, sehingga si anak perempuan ini juga. Nah, kita tidak bisa mengatakan apakah seorang anak ya di zaman sekarang ini pada usia yang begitu relatif masih sangat muda, kemudian punya tanggung jawab yang begitu berat untuk membesarkan bayinya, apakah ini tidak nanti mengganggu bukan saja dirinya sendiri sebagai seorang yang belum dewasa, tetapi juga anak yang harus diasuhnya. Jadi kita tidak agak susah ya untuk membuat satu keputusan dalam hal yang seperti ini. Kita hanya bisa menduga-duga apakah seorang anak perempuan yang baru usia 13-14 tahun, tapi di masa lalu memang biasa ya, anak-anak kawin muda, anak-anak perempuan itu punya anak, tapi kan itu kita hidup dalam suatu masyarakat yang disebutkan keluarga besar. Jadi anak ini yang dia tidak sendirian, tapi ada kakaknya, ada barangkali maknya, ada neneknya, ada semua ikut urun rembuk lah, ikut sama-sama untuk membesarkan si bayi. Nah di barat kan tidak ada seperti itu, atau kalaupun ada jarang-jarang seperti itu. Oleh sebab itu banyak yang mengatakan kalau seorang anak kemudian diperkosa dan dia hamil, sudah wajar kalau anak itu dengan persetujuan dari yang punya badan digugurkan. Nah, itu. Tapi sekarang di Amerika Serikat itu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sangat sulit untuk melakukan aborsi. Ya, Bang Nuim, kemudian apakah pembatalan hukum tentang aborsi di Amerika Serikat ini, apakah ini juga mengubah hak-hak perempuan yang ada di sana, Bang Nuim? Ya, kalau mereka mengatakan begitu, tapi kan banyak juga yang mengatakan itu bukan hak kamu, itu hak Tuhan. Janin yang ada di dalam diri kamu itu bukan milik kamu, tapi itu karena Tuhan dan lain sebagainya. Nah ini yang perdebatan ini akan berlangsung terus. Seperti dikatakan tadi, kalau seorang ayah kemudian dia menembak anaknya, itu tidak bisa dikatakan soalnya ini kan anak saya. Tidak bisa. Hukum tidak menerima itu. Karena dia telah menghilangkan suatu nyawa. Nah, itu yang sudah menjadi nyawa, dia menghilangkan. Jadi tidak bisa dia mengatakan saya berhak untuk melakukan ini. Tidak diterima oleh hukum. Karena hukum tentunya harus melindungi semua. Ya. Hak manusia itu punya keterbatasan. Hak manusia. Bahkan di negara-negara tertentu, ya, Nurdian tentu tahu, ada larangan melakukan bunuh diri. Entah bagaimana nanti mau menghukum orang yang sudah bunuh diri, ya, tidak bisa dihukum, ya. Jadi misalnya begini, kita tahu kita ambillah contoh di Inggris. Di Inggris itu yang namanya euthanasia atau bunuh diri dengan bantuan dokter itu masih belum diperbolehkan. Jadi banyak orang di Inggris itu dia pergi ke Swiss. Di sana boleh, di Australia ini, di beberapa negara bagian seperti Victoria, negara bagian Australia Selatan itu boleh. Asal tapi tidak dengan begitu saja harus melalui
konsultasi dengan dokter dan lain sebagainya, yang dokter mengatakan memang penyakit kamu ini sudah tidak bisa disembuhkan, daripada kamu hidupnya sangat tersengsara disebabkan oleh penyakit ini, hidup kamu tidak lagi layak dan lain sebagainya, kamu boleh menghilangkan nyawa kamu sendiri dengan bantuan dokter. Nah, di Inggris, kalau orang tidak bisa melakukannya di Inggris dan mereka pergi ke Swiss, dan seseorang yang ingin bunuh diri kemudian ditemani oleh seorang lain yang mengantarkannya ke Swiss supaya dia di sana bisa euthanasia, bisa bunuh diri dengan bantuan dokter di sana, ini yang menemani ini nanti bisa dihukum karena dia dianggap ikut terlibat, ikut bersyubhat, ikut bersekutu, ikut membantu penghilangan nyawa itu. Jadi undang-undangnya memang macam-macam, tapi kalau misalnya di Melbourne lah, dikatakan di Melbourne ada orang yang menderita kanker dan itu membuat hidupnya betul-betul sangat berat dan lain sebagainya, dia tidak lagi bisa menikmati hidup dan rasa sakit yang sangat luar biasa. Maka dia bisa meminta kepada dokter dan dokter memberikan pertimbangan, nanti dia bisa menghilangkan nyawanya sendiri. Dokter dengan apoteker menyiapkan racun dan lain sebagainya, nanti yang membuka keran racun masuk ke dalam tubuhnya itu harus dia sendiri. Nah, setelah dia meninggal, ya sudah, itu namanya euthanasia. Dan perdebatannya cukup lama. Gereja tetap menentang. Sampai sekarang pun di Sydney itu gereja menentang, tidak menerima perbuatan seperti itu. Mereka menganggap itu adalah dalam tanda kutip tetap merupakan pembunuhan. Ya, bahkan ada banyak juga kasus-kasus perempuan yang sedang hamil kemudian dipenjara gara-gara janinnya meninggal gitu, Bang Nuim. Bisa saja kalau dia memang melakukan dengan sengaja, dengan sengaja. Nah, ini di sini sering sekarang kita baca di Australia ini pendatang ya dari negara-negara yang budayanya begitulah, kurang suka anak perempuan dan lain sebagainya. Itu saya pernah membaca ada seorang perempuan, dia dapat anak laki-laki, katanya suaminya bangganya luar biasa dan sebagainya. Waktu dia hamil kembali, suaminya tidak mau menerima anak kedua. Jadi suaminya itu sering memukuli perutnya, katanya, meninju perutnya terus-terusan dan sebagainya, sampai dia terpaksa melarikan diri dan minta perlindungan. Dan itu semacam kekerasan dalam rumah tangga, KDRT juga. Jadi ini soal kehidupan ini yang kadang-kadang tidak kita ketahui ya, tetapi setelah terbongkar kita baca dan kita mengatakan, beginikah keadaan masyarakat di suatu masyarakat seperti di suatu negeri seperti di Australia yang konon maju dan lain sebagainya, masih ada orang-orang yang bukan kelahiran di Australia ya, tapi dia datang sebagai migran dan lain sebagainya, dan kemudian dia ingin punya istri, dia minta dicarikan istri di kampung halamannya, istrinya dikirimkan ke sini, dan ya begitulah yang kejadian. Jadi masalah ini memang peliknya luar biasa. Disitulah makanya perlunya hukum. Tapi dalam kembali kepada persoalan di Amerika, ini yang dikhawatirkan adalah orang yang sudah betul-betul kalang kabut karena dia tidak ingin punya anak lagi, atau memang itu tidak disengaja dan lain sebagainya. Maka dia ingin menggugurkan kandungan dan dokter tidak berani melakukan karena takut melanggar hukum, sehingga nanti izin prakteknya bisa dicabut dan lain sebagainya, dan dia sendiri dihukum. Dia kemudian mencari orang-orang yang dalam tanda kutip mengaku mampu melakukan pengguguran, padahal tidak punya kemampuan untuk itu. Ini yang membahayakan sekali. Ini yang kemudian juga menjadi pertimbangan yang sangat-sangat sungguh-sungguh di Amerika Serikat. Tapi bagaimana jika perempuan yang ya memang katakan mungkin ada yang bisa dipidana karena membahayakan janinnya, tapi bisa dikatakan begini Bang Nim, bagaimana jika perempuan yang hamil itu kemudian menggunakan obat-obatan, dan bagaimana pula misalnya dia mungkin meminum bir, atau bagaimana pula dia misalnya ngebut saat mengendarai kendaraan kemudian kecelakaan kemudian janinnya meninggal, apakah dia juga bisa dipidana? Tidak bisa, kalau kecelakaan tidak bisa. Yang namanya kecelakaan itu tidak bisa. Kalau dia minum bir, biasanya sekarang ini kalau kita lihat di televisi di Australia, gencar sekali iklan yang menganjurkan kepada perempuan yang sedang hamil agar sedapat mungkin menjauhi alkohol dalam segala bentuknya. Apakah itu anggur merah yang dikatakan luar biasa khasiatnya. Pokoknya selalu sekarang ini kita lihat di televisi di Australia mengatakan kepada seorang perempuan yang hamil, sedapat mungkin jauhi alkohol. Jangan kamu sentuh alkohol, karena alkohol itu nanti akan berdampak terhadap janin ya, yang ada di dalam rahim kamu. Nah, jadi obat-obatan itu betul. Kadang-kadang di sini, ya, ini di Australia ini kabarnya ada obat yang orang entah bagaimana, mungkin dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya, bersetubuh pada malam hari, ya, bukan suami istri dan sebagainya, tahu-tahu dia khawatir bahwa dia akan hamil, dia bisa makan obat untuk melakukan pengguguran sebelum janin itu terjadi.
Ya. Jadi sebelum terbentuk janin itu ada obat-obat yang untuk itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau obat itu digunakan setelah diketahui bahwa dia hamil dan lain sebagainya, mungkin kalau itu tidak atas nasihat dokter, maka nanti harus dipertanggungjawabkan. Ya, Bang Nuim, kaum perempuan yang hamil yang tidak direncanakan atau mungkin karena kecelakaan dalam tanda kutip adalah korban terbesar dari produk hukum yang ya bisa dikatakan tidak berpihak kepada mereka. Tapi pada saat opsi aborsi yang aman dan legal tidak ada, tidak tersedia, maka mungkin jalan satu-satunya adalah pergi ke praktik aborsi ilegal. Dan ini pertaruhannya sangat besar. Bagaimana melihat fenomena-fenomena seperti ini, Bang Nuim? Ya, dan anehnya Nurdian, banyak juga perempuan itu yang kadang-kadang ya, kita lihat ya, dia punya 4 anak tanpa suami. Dan keempat anak itu dari laki-laki yang berbeda, dari 4 laki-laki yang berbeda. Ya. Dan dia seakan-akan tidak peduli. Dia tidak mau menuntut laki-laki yang telah menghamili dia sehingga dia punya 4 anak itu. Karena apa? Nah, ini masalahnya juga barangkali karena ada pemanjaan kalau bisa dikatakan begitu. Karena di Australia ini anak yang lahir itu langsung mendapat tunjangan dari pemerintah. Tapi itu biasanya tunjangan itu diberi masukan ke dalam rekening ibunya, tidak ke rekening. Misalnya pun ada suami istri yang sah legal dan sebagainya, dan istrinya melahirkan, itu nanti tunjangan anak itu memang diberikan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Itu peraturan di Australia seperti itu. Nah, ini menariknya begini, kadang-kadang makin banyak anak, makin banyak tunjangan. Baru ada pernah ditampilkan di televisi satu keluarga orang Yahudi di Melbourne, anaknya 19. Dia mengatakan ketika anaknya 11 itu tunjangan untuk ke-11 orang anaknya. Jadi anak itu tunjangan itu sebelum dewasa ya, sebelum sampai umur 18 tahun. Ya. Tunjangan untuk 11 anak ini katanya sudah cukup untuk menghidupi ke-19 anaknya dan dirinya sendiri. Jadi masalahnya itulah, karena adanya tunjangan, kadang-kadang ya si perempuan mudah dia tidak mengejar laki-laki yang telah menjadi sebenarnya adalah ayah dari anaknya itu. Dia tidak mengejarnya untuk meminta supaya pertanggungjawabannya kan. Karena apa? Karena dia mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Ini kadang-kadang yang juga orang berkata, wah ini kalau begini buat laki-laki itu katanya seakan-akan tidak bertanggung jawab, meninggalkan begitu saja katanya ya. Jadi sebenarnya habis panis sepah dibuang, begitulah kira-kira. Jadi ini yang terjadi di Australia adalah seperti itu. Karena kan dengan DNA sekarang ini mudah sekali membuktikan apakah anak ini memang ada si Polat atau ada si Cianu dan lain sebagainya. Tapi banyak juga ibu-ibu ya atau perempuan yang tidak mau, susah-susah ngejar ke sana kemari, ya sudah dia laporkan ini anak lahir dan sebagainya ya. Dia mendapat tunjangan dari pemerintah. Kalau kita bicara soal kemanusiaan, Bang Nuim, artinya persoalannya ini bukan lagi pada perkara legal atau tidak legal gitu, atau ilegal gitu, melainkan soal kemanusiaan bagi si korban. Bagaimana Bang Nuim melihat ini? Ya itu kan itu lari dari tanggung jawab. Orang kita kan mengatakan tangan menyencang, bahu memikul. Tidak bisa melepas tangan begitu saja. Tidak bisa mengatakan, oh itu kewajiban kamu sebagai perempuan untuk katanya menjaga diri dengan menggunakan kontrasepsi supaya kamu tidak hamil dan lain sebagainya. Itu bukan merupakan argumen yang bisa diterima. Jadi laki-laki yang melakukan hal itu dia tidak bisa membengkalaikan begitu saja. Itu adalah darah dagingnya. Adalah darah dagingnya, maka dia harus ikut bertanggung jawab. Tidak bisa dengan mengatakan, wah itu tanggung jawab si perempuan. Tidak bisa. Harus kalau memang ya sebaiknya tentunya melalui pernikahan dalam suatu pernikahan dengan resmi dan lain sebagainya sehingga anak itu tidak punya noda sama sekali. Si anak itu tidak bersalah, sebenarnya kan dikatakan anak haram dan lain sebagainya. Tapi si suami, si laki-laki juga harus ikut bertanggung jawab untuk bisa membiayai hidupnya. Di dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku di Australia memang begitu. Ketika terjadi perceraian, ada anak, itu nanti sang suami memang diwajibkan untuk memberikan semacam sumbangan lah. Itu tanggung jawab. Jadi bukan sumbangan, tapi memberikan uang belanja kepada istrinya untuk antara lain untuk menghidupi atau membesarkan anaknya itu. Ya. Kalau kita tarik ke hulunya, Bang Nuim, ini kan kemudian perempuan banyak melakukan aborsi karena ada penyebabnya. Apakah ini penyebabnya ini bisa dicegah, Bang Nuim? Bagaimana cara mencegahnya? Manusia. Bagaimana bisa memastikan manusia itu supaya sempurna? Kesilapan ya, apalagi
kalau misalnya malam minggu pergi ke night club, ke klub malam dan lain Ya. sebagainya, minum dan lain sebagainya, dalam tanda kutip disebabkan oleh ketidaksengajaan. Nah, ini jadi makanya orang mengatakan, alah untuk apalah kamu mesti pergi ke klub malam? Sudah begitu, kenapa kamu mesti minum? Sehingga kamu kehilangan kesadaran diri Ya. dan lain sebagainya. Itu memang teorinya begitu, tapi manusia adalah manusia. Kita bisa mengatakan kepada seorang menteri yang korup, kenapalah kamu korup? Nah, tapi kan itu tidak menjadi kepastian bahwa dia tidak akan korup. Jadi manusia itu dengan keterbatasannya, inilah yang terjadi. Makanya ada undang-undang dibuat begini begitu, makanya ada hukum agama yang mengatakan itu adalah zina dan lain sebagainya. Itu semuanya dimaksudkan sebenarnya untuk mencegah, tetapi tidak semua orang akan patuh pada hal-hal seperti itu. Nah, tadi Bang Nuim sempat menyinggung perkara mengenai hukum dan agama. Bagaimana sebetulnya melihat aborsi ini dari sisi hukum, dari sisi moralitas dan kemudian agamanya, Bang Nuim? Ya, ada kan yang mengatakan karena bahwa apabila kehamilan itu diteruskan bisa membahayakan jiwa sang ibu, itu merupakan, kata mereka, suatu alasan yang sangat dapat diterima untuk menggugurkan kandungan. Karena yang sudah pasti di sang ibu ada. Sedangkan janin itu belum tahu bagaimana nantinya. Dan janin ini bisa menjadi penyebab yang membahayakan keselamatan ibunya, maka itu bisa dilakukan pengguguran atau aborsi. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, sebelum sekian waktu itu tidak bisa dikatakan sebagai dalam tanda kutip makhluk bernyawa, maka itu masih boleh untuk digugurkan dan sebagainya. Ini juga sangat pelik dan masih banyak pandangan-pandangan yang bersimpang siur mengenai soal ini dan tidak ada kesepakatan. Apalagi jangankan kata-kata internasional, kesepakatan nasional saja belum ada mengenai hal-hal seperti ini. Tetapi biasanya dikatakan bahwa apabila kehamilan ini diteruskan, maka ini bisa membahayakan jiwa atau keselamatan sang ibu, maka karenanya itu bisa dilakukan pengguguran. Itu terjadi di Australia juga seperti itu. Apabila kehamilan itu, apabila janin itu dianggap membahayakan keselamatan sang ibu, nah dokter meyakini bahwa ini memang begitu halnya, maka dokter berhak untuk melakukan pengguguran demi menyelamatkan ibu dari kemungkinan yang bahaya yang disebabkan oleh janin. Bagaimana dengan pandangan Islam sendiri, Bang Nuim, terhadap aborsi ini ya, Bang Nuim? Macam ada yang mengatakan pada waktu sekian minggu sebelum ditiupkan nyawa ke dalam tubuhnya, itu dikatakan masih bisa, tapi mesti ada alasan yang kuat sekali. Tidak bisa dengan alasan sepele, harus ada alasan yang sangat kuat. Dan untuk ini tentunya barangkali konsultasi dengan seorang ulama yang lebih mafhum tentang soal ini adalah hal yang lebih baik. Tapi dikatakan bahwa pada usia sekian kehamilan itu masih belum ada ditiupkan nyawa ke dalam tubuh janin itu. Itu yang kadang-kadang dijadikan suatu pertimbangan ya dalam mengambil keputusan apakah harus dilakukan pengguguran atau tidak. Ya, baik. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network di Morning Session with Nuim Hayat. Hati-hati di jalan Bang Nuim menuju Melbourne. Terima kasih. Baik.